Madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Qabid ya Rabi'u ya Mu'id ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adalu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Majizu ya Syahid ya Akur ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubadi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Mutali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqim ya ya Raufu ya Malik Malikal Mulki Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nabi'u ya Nur ya Hadi ya Bari ya Baqi ya Waris ya Rasyid ya Sabur Azza wa Jalla Zikra bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsan
وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خير الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان اللهم تقبل أعمالنا وأعمال مساعد مهدينا دار المعاونة عملا جارية نافعة صالحة للمسلمين والمسلمات والمؤمنات آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا رب العالمين لا رد بالمصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام وتوسل إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سمير الحضرمي الشناوي البندني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi fid darain. Masih bahas tentang syarat syarat apa? Khutbah. Saya ulangi lagi. Syarat itu ada di dalam pekerjaan apa ada di luar? Ya, di luar daripada inti perbuatan yang akan kita kerjakan. Berarti ini di luar daripada pekerjaan khutbah. Nah, syarat yang ke-8 kemarin wa antakuna bil arabiyah, dan hendaknya khotib ini dia berkhutbah dengan berbahasa Arab. Khutbahnya ini dengan bahasa hanya apa wa antakuna arkanul khutbatain bi kalamil Arab, dan hendaknya dua khutbah ini dengan berbahasa Arab. Kemarin saya udah jelasin ya kan, kalau misalnya dia pakai Indonesia gimana? Ya, boleh. Kalau rukun-rukunnya ini udah selesai ya kan, biasanya kalau kita mah kalau yang masih di kampung gitu kan, kayak di Gondrong lah,
itu hanya berbahasa Arab. Ya kan, kalau Indonesia itu apa, sebagai wa'iz, sebagai nasihat, ya kan. Bisa dikatakan kalau misalnya khotibnya cuma bahasa Arab, apa namanya, jamaahnya kalau paham enak, kalau dia kagak paham, ya kan, akhirnya pakai bahasa Indonesia boleh. Tapi yang penting rukunnya ini berbahasa Arab. Wa in kanal qaumu ajaman la yafqahuna. Nah ini tadi kemarin saya jelasin. Sekalipun orang-orang atau jamaah daripada sholat Jumat ini ajam. Kemarin ajam itu apa? Ajaman. Kalau azam beda, ajam beda. Apa ajaman? Ajam artinya. Kemarin kan saya udah tulis ini. Azam. Hah? Azam itu ajam. Itu ada Iya, nggak ada yang nyatet kan? artinya tidak. Nggak ada. Bukan orang Arab, ada itu. Ajam bukan orang Arab. Nah, ajaman itu dia bukan berasal dari bangsa Arab. Sekalipun ini dia ini ajaman, ya kan. Kalau azam itu niat yang kuat atau tekad. Orang yang namanya azam itu punya tekad yang kuat. Nah, wa in kana qaumu ajaman, sekalipun jamaahnya atau kaumnya ini orang bukan orang dari bangsa Arab. La yafqahuna, yang mereka memang tidak paham bahasa Arab. Ya kan, kayak kita yang bukan santri atau ya kan, yang bukan santri ya kan, yang belum pernah pesantren, ya kan, di SMP SMA mungkin bahasa Arab belajarnya cuman, kalau di SMP itu kan cuma 2 jam doang ya. Ya kan, nggak lancar, nggak praktis, apa namanya, nggak latihan bahasa Arab. Ya nggak paham, nggak. Li'annahum ya'rifunahu ayya'izuhum fil jumlah. Kenapa maksudnya di sini? Karena sesungguhnya mereka ini, jamaah ini, mereka paham bahwasannya ini khotib ini dia lagi nasihatin kita. Apalagi kan si orang khotib ini dia harus berwasiat kepada jamaah untuk bertakwa. Ayyuhan nas ittaqullaha fima amar, ya kan. Ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Pemahaman kalian apa itu? Amalan. Apa? Hah? Nggak tahu. Ayo Hanas nggak tahu apa ya Nas? Hanas. Bahai. Manusia. Manu. Ittaqullah apa? Bertakwalah kepada Allah. Berarti itu apa itu? Kita untuk bertakwa. Ajakan. Nasihat mengajak kepada Manusia. kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. sekalipun, ya kan. Kemudian di sini kan li'annahum ya'rifuna annahum ya'idhum fil jumlah. Iya. Sekalipun mereka paham bahwasannya secara total yang namanya khutbah Jumat itu isinya nasihat, walaupun berbahasa dia kagak paham, tapi ini mah pasti nasihat kan gitu kan. Pasti nasihat. Ai fi ghairi hadis surah fal madaru ala ma'rifatihim bi qarinati annahu wa'izun wa illam ya'rifu ma ya'izuhum. Maka jelas di sini bahwa gambaran daripada khutbah Jumat, ya kan, sepengetahuan kita bahwa khutbah Jumat adalah intinya mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibu ayyata'allama wahidum minhum al-arabiyyata, dan wajib, ya kan, ayyata'allama belajar wahidun siapa salah satu minhum dari mereka al-arabiyyah akan bahasa maka wajib. Kemarin saya udah jelasin, ulangi lagi.
wajib salah satu dari kampung daripada jamaah yang ada di masjid tersebut itu belajar bahasa Arab. misalnya gini, apa namanya, ini sekampung buat pesantren jauh, kemudian apa namanya, nilai-nilai agamisnya kurang, kan? Maka wajib ada salah satu daripada warga itu, dia itu keluar dari kampung itu, keluar ngapain? Belajar. Ya tadi ya kan, belajar bahasa Arab aja hukumnya jadi wajib. Makanya dalam usul fikih ini dikatakan ada bahasa apa namanya, kaidah gini. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, ya kan, kewajiban ini illa bi, kecuali dengan sesuatu yang ada ini, maka dia itu menjadi wajib. Misalnya gini, saya nyuruh Alif, saya nyuruh Alif benerin genteng. Oke. Alif benerin genteng. Perintah dari saya itu menjadi wajib kita secara global, karena perintah itu asalnya al-aslu fil amri al-lil wujub. Asal daripada perintah itu adalah wajib. Dia wajib ngerjain tugas saya. Wajib benerin. Saya tanya, kira-kira dia ngerjainnya gimana? Harus naik tangga. Pertama dia harus nyari tangga. Kemudian kalau ada tangga, dia harus ngapain? Dia bawa, dia pindahin, taruh di lokasi buat benerin. Ketiga, dia kudu nyiapin peralatan buat benerin genteng. Kemudian dia harus bawa genteng yang bakalan jadi pengganti genteng yang Kemudian dia wajib naik ke atas Genteng. Padahal tugasnya cuma apa? Genteng. Tugasnya cuma satu. Ngapain? Benerin Genteng. tapi kerjaannya Genteng. baik. Nah itu perangkat-perangkatnya menjadi apa? Wajib. Khutbah Jumat itu wajib berbahasa Arab. Berarti ini menjadi perangkat untuk sahnya khutbah Jumat. Berarti harus ada yang belajar tuh. Ini seperti kayak apa, sholat. nanti menjalar kemana-mana nih. Sholat wajib berpakaian yang menutup aurat. Gimana caranya menutup aurat? Dia harus punya pakaian. Gimana caranya dia punya pakaian? Dia kudu punya duit. Gimana caranya kudu punya duit? Dia kudu kerja. Berarti sholat itu hukumnya wajib. Maka bekerja hukumnya wajib untuk menunjang agar dia bisa sholat dan menutup paham. Ini berarti apa? Menjadi apa? Sholat hukumnya wajib. Dia kagak bisa sholat kalau misalnya dia badannya lemes. Ya kan? Lemes, kagak makan. Biar dia bisa makan, dia kudu punya makanan. Biar dia punya makanan, dia kudu punya duit. Biar dia punya duit, dia kudu kerja. Berarti bekerja sama dengan penunjang untuk melaksanakan sholat. Nah ini nih, paham? Apa? Apaan sih? Nih. Ba'ilam yata'alam ahadun minhum asimu kulhum. Kalau misalnya dari satu kampung itu kagak ada yang bisa bahasa Arab, kagak ada yang paham bahasa Arab, maka itu sekampung pada dosa. Nah,
Berarti kemarin apa? Namanya fardu kifayah. Belajar bahasa Arab hukumnya fardu Kifayah. Kalau satu kampung kagak ada yang bisa bahasa Arab atau kagak ada yang mau belajar bahasa Arab, maka satu kampung hukumnya berdosa. Asimu kulluhum bahasanya. Maka berdosa mereka semuanya. Wala yasihu khutbatuhum qabla ta'allum. Nah ini nih. Maka tidak sah khutbahnya mereka sebelum belajar. Berarti salah satu syarat orang, dengar ini. Salah satu syarat orang menjadi khotib. Dengar ini. Salah satu syarat seseorang untuk menjadi khotib, dia harus pandai dan paham berbahasa. Kalau ada khotib kagak bisa, kagak pandai berbahasa Arab, maka berdosa. Ini wala yasihu khutbatuhum qabla ta'allum. Harus belajar. Hah? Iya boleh. Enggak, tapi boleh. Kan yang penting berbahasa Arab. Fayusalluna zuhron, maka semuanya sembahyang jo. Kalau dari kampung itu kagak ada yang bisa bahasa. Hadza kulluhu ma imkanit ta'allum. Ini semuanya itu dengan imkan, memungkinkannya belajar. Tapi ada di sini beberapa imam mengatakan pendapatnya. Yang pertama Imam Asy-Syarqawi. Ini sebenarnya di kitabnya juga ada. Di kitabnya ada. Cuman yang di tengahnya. Qala Asy-Syarqawi fa illam yumkin. Kalau dalam satu kampung, kata Imam Syarqawi, dengerin nih. Kalau ada kasus misalnya satu kampung itu kagak ada yang belajar ke pesantren atau kagak ada yang bisa bahasa, kata Imam Syarqawi bahwasannya kalau nggak memungkinkan dia belajar bahasa Arab misalnya, maka khotbah wahidum minhum bi ayyi lughatin sya, maka boleh berkhutbah salah satu dari orang daripada jamaah itu atau kaum tersebut itu dengan bahasa apa aja. Pakai bahasa apa aja, mau bahasa Papua misalnya atau bahasa Indonesia, ya kan. Yang penting syaratnya bisyartin ayab hamal hadirun tilkal lugha alal mu'tamad. Syaratnya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang-orang yang hadir pada sholat Jumat. Nah ini nih, kata siapa? Pendapat Imam Syarqawi. Kata Imam Syarqawi boleh kalau kagak ada yang bisa bahasa, dengan syarat dia pakai bahasa yang dipahami oleh semua jamaah. Misalnya jamaahnya di jamaah sholat jamaahnya orang Jawa semua, tapi dia pakai khutbahnya pakai bahasa Sunda, ya maka nggak nyambung dong. Minimal banget bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang orang-orang itu pada paham semua. Bihilafil Arabiyah, berbeda dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab la yustaratu, tidak disyaratkan fahmuhum iyah. Jadi dengerin nih, kalau khotib berbahasa Arab tidak disyaratkan jamaah kudu paham khotib bahasa. Tapi kalau khotib yang tidak berbahasa Arab, maka syaratnya adalah dengan bahasa yang dipahami oleh jamaah. Kalau kita minimal bahasa Indonesia. Li'annaha, karena sesungguhnya bahasa Arab adalah aslun, adalah asal atau fondasi. Wa ghairuha, dan selain bahasa Arab adalah badal, sebagai
pengganti kata Imam Syarqawi. Karena apa? Karena kagak ada yang bisa bahasa penghulu. Si Lala dia udah nggak ngaji lagi berarti. Dia masih tinggal di sini. Itu katanya pindah. Oh no, ke rumah lakinya. Ya udah nggak apa. Waqala As-Suwaifi. Imam Suwaifi mengatakan fa'il lam yumkin. Jikalau tidak memungkinkan ayat ta'allum belajar bahasa Arab, khotoba wahidum minhum, maka berkhutbah salah satu daripada kaum tersebut bilisani dengan bahasanya. Wa illam yafhamul hadirun, sekalipun para hadirin orang-orang yang ada di sekitar nggak paham. Ini beda nih. Dengerin, ya kan? Yang dijelaskan oleh Imam Nawawi sarah daripada ini ke kitab Sapina, bahwasanya wajib khutbah dengan bahasa Arab. Satu, dengerin, khutbah dengan bahasa Arab dan wajib dengan berbahasa Arab. Imam Syarqawi ya kan mengatakan kalau misalnya tidak memungkinkan atau tidak ada yang bisa berbahasa Arab, maka salah satu dari jamaah itu boleh berkhutbah dengan bahasa apa aja. Yang penting jamaahnya pada paham, pada ngerti. Nah, berbeda dengan Imam Suwaifi. Imam Suwaifi adalah kalau misalnya dalam satu kaum ini tidak ada yang bisa bahasa Arab, maka boleh salah satunya dengan bahasa apa aja, walaupun bukan bahasa Arab, dan juga walaupun jamaahnya itu tidak pada paham. Satu kampung nih kagak ada yang bisa bahasa Arab di Jawa, tiba-tiba ada orang ya kan, karena memang ada orang Sunda maju, berani dia pakai bahasa Sunda, orang Jawa nggak paham, nggak masalah. Yang penting itu khutbah bi anif talafat lugatuhum, ya kan dengan berbeda bahasa mereka. Wa zahiru wa in ahsana ma ahsanu alqom fala yata'ayyanu ayyaktuba bihi fa illam yuhsin ahadum minhum at-tarjamata fala jum'ata lahum lintifa'i syartiha. Nah, tapi jelasnya di sini bahwasannya si khotib ini ya kan, atau daripada orang-orang tersebut ini harus benar-benar paham ya kan, dan sekalipun ahsana lebih baik ini si khotib ma ahsanul qaum ya kan, daripada apa-apa penjelasan yang dijelasin yang lebih baik daripada kaum ini. Fala yata'ayyanu ayyaktubu bihi, maka tidak wajib menentukan daripada ayyaktuba berkhutbahnya si khatib ini. Wa illam yuhsin ahadum minhum, kalau misalnya salah satu daripada orang-orang ini tidak tidak cakap, tidak baik dalam at-tarjamah menjelaskan atau mengartikan daripada khutbah si khatib ini, fala jum'ata lahum, maka tidak ada Jumat atau tidak sah Jumatnya. Nah, tadi sini nih berarti syaratnya apa? Harus ada yang menterjemahkan, salah satu daripada jamaah, kalau menurut pandangan daripada Imam As-Suwaifi ini dalam berkhutbah. Paham? Kalau sekarang kayaknya kalau nemuin kayak gitu susah ya kan. Kalau di Gondrong atau di daerah Tangerang kayaknya nggak ada, karena sekarang orang-orang udah banyak pada belajar. Biasanya itu ada di daerah mana? Daerah Bali, pedalaman
Oh, kabupaten ya? Baduy. Enggak, Baduy itu ada. Baduy itu banyak santri. Pedalaman hutan. Atau hah? Banjarmasin. Itu kalau wilayah Indonesia ya. Kalau Indonesia insya Allah, karena Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Islam Protestan. bagaimana keadaan orang-orang yang ada di luar negeri. Tuh, ini nih bisa masuk di luar. Misalnya si apa namanya si Andre ya kan, dia kerja di Uni Soviet, Moskow, kan dekat Alaska sono kan. Veteran ini Bang, veteran. Ya kan susah. Ya kan? Ya mungkin emang ada, ya mungkin beberapa lah orang-orang Moskow itu yang mereka belajar bahasa Arab ya kan. Mereka benar beragama Islam ya kan. Tapi nggak semua mereka paham bahasa Arab. Ataupun misalnya Anda sendiri nggak bahasa Arab. Maka ketika itu ini yang terjadi nih, ini boleh kita ambil pendapatnya. Ya kan, boleh pendapat Imam Nawawi Al-Bantani ya kan dari kitab ini, atau Imam Sarqawi atau Imam Aswaibi. Nanti di sini ada perpanjangan dari satu imam lagi, Imam Al-Barmawi. Wallahu a'lam. Fakina wa fakih ala nawa qarabat